Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang internal gains. Kita sudah membahas di sesi sebelum ini internal gains khusus untuk lighting. Dan kita juga sudah belajar bagaimana membuat schedule yang berkaitan dengan lighting dan juga internal gains lainnya. Ya. Sekarang kita akan mempelajari semua internal gains yang lain, ya, yang nantinya kita akan gunakan untuk mendefinisikan parameter-parameter beban pendinginan ini, ya. Tapi sebelum kita mendefinisikan sistem AC, kita definisikan dulu internal gains-nya, ya. Yaitu lighting, people, orang, ya, electric equipment, berbagai peralatan listrik yang ada di dalam bangunan, dan juga dengan infiltrasi. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ini, dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara mencari nilai yang tepat untuk setiap parameter itu. Ya, baik, kita mulai ya dengan melihat apa saja sih internal gains dari sisi input file di IDF, ya. Nah, ini yang pertama kita sudah lihat kemarin, sudah bahas dalam sesi sebelumnya, yaitu tentang tentang ini ya, tentang lighting. Ya, kita sudah bahas itu tentang lighting, dan sekarang kita sekedar mengulang saja, ya. Sekedar mengulang saja bahwa lighting inputnya adalah dimulai dari name, ya, nama dari objek lighting itu sendiri, dan kemudian ada zone dan ada zone list, ya, atau zone list, ya. Kita belum mendefinisikan zone list, tapi ini tidak rumit-rumit amat. Nanti kita akan langsung definisikan di sesi kali ini, ya, apa itu zone list, ya. Dan kemudian ini adalah schedule yang kita sudah bahas kemarin, dan schedule itu merujuk kepada objek yang lain, ya, namanya harus sama, ya. Dan kemudian ada 3 cara mendefinisikan lighting, ya. Ada 3 cara mendefinisikan lighting, dan itu ditentukan dengan field yang ini, ya, lighting level, ya. Kalau lighting level berarti entry yang ini yang berlaku, yaitu ini 1504. Ini dalam watt, ya. 1584 watt. Atau bisa watt per area. Nanti yang berlaku adalah entry yang ini, ya, yang dikosongkan. Atau bisa watt per person, entry-nya adalah itu, ya. Ini juga kita sudah bahas kemarin, return F fraction, fraction radian, dan fraction visible, ya. Apa itu? Dan ini juga bisa dilihat di input output reference, ya, di sini, ya. Kita bisa melihat lights di sini yang kita sudah bahas kemarin. Return F fraction apa, fraction radian, dan fraction visible, ya. Kemudian ada fraction replaceable. Ini hanya berlaku kalau kita menggunakan daylighting, ya, daylight dimming. Ya, kalau daylight dimming, maka ini adalah proporsi yang bisa digantikan oleh pencahayaan alami. Ya. Kalau kita katakan 100%, berarti pencahayaan alami bisa mematikan lampu listrik. Kalau pencahayaan alaminya cukup, maka lampu listrik akan mati, ya. Ini fraction replaceable. Dan yang terakhir adalah end use subkategori. Nah, ini bisa kita masukkan general lights, ya. Secara umum lights nanti di dalam breakdown konsumsi energi, lights akan masuk ke dalam lighting, ya. Tapi
kita bisa membaginya kalau di dalam lighting ada beberapa subkategori, ya. Misalnya general lights atau desk lighting dan seterusnya, ya. Yang kedua adalah people. People itu adalah beban panas dari orang, ya, sama ya. Polanya sama. Pertama ada nama dan yang kedua harus menyebutkan zonenya, ya. Dan yang kemudian adalah schedule-nya. Ya, schedule-nya harus merujuk kepada sebuah schedule yang valid, ya, mirip dengan lighting tadi. Dan kemudian number of people calculation method sama seperti sebelumnya, ada 3 cara untuk menghitung jumlah orang, ya. Bisa people ini artinya jumlah orangnya langsung disebutkan, ya, seperti ini. Atau bisa people per area, atau bisa area per person, ya, bisa seperti itu. Dan kemudian ada fraction radian, dari total heat yang dikeluarkan, ya, panas yang dikeluarkan oleh manusia, berapa persen yang radian, ya. Radian itu artinya dia panasnya keluar melalui radiasi, ya. Sini by default adalah 30%. Memang kurang lebih segitu, ya. Nah, yang penting adalah yang terakhir, activity schedule. Ini activity schedule, nanti mohon jangan dilupakan, ini adalah beban panas, definisi dari beban panas per orang. Ya, activity schedule. Kenapa disebut sebagai activity schedule, ya? Di sini ada activity level schedule. Kenapa disebut sebagai activity level? Karena panas yang dikeluarkan manusia itu bergantung pada aktivitas orang itu pada saat ini. Misalnya saya sekarang sedang duduk, maka ya kurang lebih sekitar 110, ya, 100 watt sampai 110 watt, ya, 120 watt gitu, ya. Itu adalah aktivitas orang yang sedang duduk dengan pekerjaan yang ringan, ya. Bandingkan dengan orang yang ada di gym. Wah, itu panasnya bisa berlipat, ya, berlipat. Atau orang yang sedang mencangkul, ya, macul di kebun, ya. Itu aktivitasnya sangat besar, ya. Atau orang yang sedang berjalan, itu berbeda lagi, ya, activity schedule. Jadi ini sebuah schedule yang dia harus merujuk kepada sebuah schedule yang didefinisikan di tempat lain, ya, dalam objek lain. Nah, di sini disebutkan activity schedule-nya adalah 117 watt, ya, 117, sekian watt. Ya, ini untuk merepresentasikan orang yang sedang sedentary activity, ya, melakukan aktivitas ringan. Gitu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah electric equipment. Polanya tetap sama, ya. Jadi mudah saya menjelaskannya. Ada name, ada zone atau zone list, ya. Dan kemudian ada schedule. Sama juga seperti yang tadi, ini ada schedule seperti lighting juga, ada equipment schedule. Dan kemudian juga sama, ada 3 cara untuk mendefinisikan berapa besar equipment tersebut, ya. Dan itu ditentukan oleh field yang ini, ya. Kalau equipment level berarti dia adalah yang pertama di sini, design level, ya. Atau yang kedua bisa watt per meter persegi, atau bisa watt per person. Nah, ini yang kita bisa definisikan. Nah, kemudian ada di sini fraction latent dan fraction radian, ya. Dari 100% yang kita definisikan, berapa persen yang laten? Ya, kalau tidak ada mengandung uap air, berarti bisa dinolkan. Dan kemudian berapa persen yang radian, artinya yang memancar melalui radiasi, ya. Di sini defaultnya adalah 0,3.
Nah, yang terakhir ini juga cukup penting, fraction loss. Ya, fraction loss itu artinya panas yang dikeluarkan oleh equipment tetapi hilang, artinya tidak ditangkap oleh zone. Nah, jadi tidak ditangkap oleh zone itu artinya tidak ditangkap oleh sistem pendinginan nantinya. Ya, tidak menambah panas ke dalam zone. Itu namanya loss dia ya, karena itu disebut loss. Nah, ini cara kita untuk mendefinisikan peralatan listrik yang misalnya ada di luar zone. Ya, apa misalnya? Katakanlah kita punya pompa. Ya. Kita punya pompa. Pompa itu ketika didefinisikan kan dia harus diletakkan di sebuah zone. Ya. Tapi bisa saja dia itu diletakkan di luar. Dan karena itu kita letakkan saja dia di zona yang manapun. Dan kemudian fraction loss-nya kita definisikan sebagai 1. Artinya semuanya panasnya itu hilang dari zona yang kita tempatkan pompa itu. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa sebuah peralatan listrik itu fraction loss-nya 100%, artinya kita tidak peduli dengan panasnya, tapi kita mau menghitung listriknya berapa, konsumsi listriknya. Ya. Itu electric equipment, dan kalau untuk perkantoran ya ada macam-macam angka ya, bisa 1 watt per meter persegi atau 2 watt per meter persegi, itu juga sudah cukup untuk menggambarkan misalnya plug load ya, beban dari colokan di perkantoran yang tipikal. Nah, yang terakhir ini adalah yang cukup rumit sebenarnya, adalah infiltrasi. Ya, infiltrasi sama, kita awali dengan name, zone, dan schedule. Ya, 3 itu selalu sama, dan kemudian masih sama juga. Di sini ada 4 cara, 1, 2, 3, 4 cara untuk mendefinisikan infiltrasi, dan itu dipilih dalam field yang ini. Ya, kalau ini adalah flow per zone, maka kita harus mendefinisikan flow rate-nya berapa meter kubik per second. Ini dalam meter kubik per second ya. Dan kemudian ada flow per area, jadi meter kubik per second per meter persegi. Ada flow per exterior surface area, jadi masih sama meter kubik per second per meter persegi, tetapi meter perseginya bukan luas lantai, melainkan luas dinding luar. Ya. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini. Ya. Atau yang keempat bisa air change-nya, ACH-nya, air change per hour-nya berapa. Ya, itu bisa didefinisikan di sana. Dan 4 yang terakhir itu adalah konstanta dalam persamaan infiltrasi. Ya. Apa persamaannya? Kayaknya kita sekarang menerima default saja, itu sudah cukup bagus. Yang kita ganti hanya berapa besarannya. Ya. Nanti kita akan bahas besarannya itu sebaiknya berapa. Ya. Sama, kemudian di sini juga sudah definisikan schedule tadi ya, sudah definisikan schedule, dan itu didefinisikan di objek yang terpisah. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mendefinisikan internal gains ya di dalam IDF ya. Dan kemudian kita beralih bagaimana cara mencari nilai yang tepat. Nah, ini yang saya ingin mengadakan demo sedikit ya, bukan demo, memperlihatkan, menunjukkan sedikit. Ada yang disebut sebagai Building America House Simulation Protocol. Ini cara untuk mendefinisikan input untuk rumah tinggal.
Jadi Amerika sudah mengadakan banyak sekali penelitian ya tentang rumah tinggal, dan ini ada versi tahun 2010 dan ada versi tahun 2014. Kurang lebih sama, hanya yang lebih baru tentunya lebih update ya, lebih update. Nah, ini di sini kita sudah bisa mendapatkan informasi apa saja yang kita perlukan untuk mendefinisikan rumah tinggal. Misalnya, rumah tinggal itu cara menghitung jumlah orangnya berapa. Nah, kalau di Amerika itu sudah ada persamaan yang seperti itu. Ya, bahwa jumlah penghuni rumah itu bergantung pada jumlah number of bedrooms, ya, jumlah kamar tidurnya, ditambah dengan sebuah konstanta. Ini konstantanya dari mana, yang 0,59 dari mana, 0,87 dari mana, ini semuanya penelitian. Ya, tentunya penelitian yang terjadi di Amerika. Gitu. Apakah bisa kita pakai untuk Indonesia? Mungkin ya, mungkin tidak. Itu adalah engineering judgment. Ya, yang kita perlu pikirkan baik-baik ya, bagaimana cara menggunakan itu ya. Kemudian lighting juga, lighting itu sudah dibahas katanya di sini di 217 ya, kita coba lihat ya 217. Atau kita kembali ke table of contents ya, kalau ada. Table of contents-nya mana? Nah, ini. Sini 217 ada lighting. Nah, di sini malah lighting itu sudah dibuatkan apa itu persamaannya. Ya. Interior hardwired lighting itu ada persamaannya, yang langsung menghitung KWH per tahunnya berapa. Ya. Sama ada interior plug-in lighting. Ya, interior plug-in lighting itu misalnya lampu-lampu meja yang kemudian dicolokkan ya, kecolokan. Ini ada sudah jadwalnya, besarannya seperti itu, dan schedule-nya seperti apa? Seperti ini schedule-nya. Ya. Seperti ini schedule-nya, dan di malam hari ya, sore sampai malam hari itu naik, memuncak di sekitar jam 9, jam 10, ya, kemudian turun lagi. Ya. Di pagi hari juga memuncak di sekitar jam 7, jam 8 ketika orang-orang berangkat pergi. Ini adalah schedule untuk lighting. Ya. Dan ini tolong dilihat baik-baik adalah bahwa faktor pengalinya ini sangat kecil. Sangat kecil. 0,02, 0,04 ya. Yang paling tinggi adalah 0,16. Peak-nya itu 0,16. Ya. Jadi sangat sedikit sekali kalau urusan lighting itu ya. Dan kemudian yang berikutnya ini sama, ada untuk parking garage dan lain-lain ya. Coba kalau kita ke misalnya ya, domestic hot water. Ya, domestic hot water itu perlu berapa sih besarnya peralatan, misalnya pemanas ya. Itu disebutkan di sini contoh mendefinisikannya ya. Untuk domestic hot water system itu storage capacity-nya berapa, burner capacity-nya berapa, ini secara tipikal sudah diberikan. Ya, kita bisa mendapatkan dari sini. Nah, sekarang coba kita lihat appliances dan miscellaneous electric loads. Ya. Nah, ada dua cara mendefinisikan. Yang pertama adalah total combined residential equipment profile.
Jadi di total dulu semua equipment, kemudian dicari profilnya yang kurang lebih mencerminkan kondisi individual equipment tadi ketika dijumlahkan. Kurang lebih seperti ini. Dia naik ya, ini rata-ratanya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, atau kita bisa melihat misalnya kulkas, refrigerator, normalized energy use profile. Ini saya singkirkan dulu ya. Nih, lihat ya. Dia kurang lebih seperti itu ya. Tapi mohon diperhatikan sumbu tegaknya. Ini nilainya ada di 0,4%. Dan kemudian naik ke atas di atas 4%. Jadi kalau ada kulkas yang 400 watt misalnya, ya, ini cuma 4%-nya, cuma 16 watt. Ya, cuma 16 watt. Yang profilnya digambarkan dalam profil sehari. Ya. Jadi ini juga kita perlu jelaskan sedikit ya. Perlu dijelaskan sedikit. Saya balik ke sini untuk menjelaskan masalah schedule. Ya, masalah schedule tentang kaitannya dengan schedule kulkas yang kurang lebih seperti itu tadi. Ya, seperti itu tadi. Ini saya buatkan sebuah schedule baru ya. Kulkas itu kalau kita melihat misalnya kulkas ya yang di sini ada 100% ya. Maka sebenarnya kalau ini adalah 0 dan ini adalah katakanlah ini adalah 1 jam, ini adalah jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya kulkas itu bekerjanya adalah sampai ini katakanlah dia 0 terus, kemudian dia naik ke atas selama 100% dan bekerja mungkin 2-3 menit atau 5 menit. Kulkas itu kan yang paling lama bekerja ketika dia baru datang dari toko. Baru datang dari toko dicolokin, dia bekerja mungkin semalaman. Tapi setelah suhu kulkasnya tercapai, suhu di dalam kulkasnya tercapai, misalnya katakanlah 5 derajat atau ada freezer yang negatif berapa gitu ya. Sudah tercapai, maka dia akan berhenti bekerja kompresornya. Dan baru bekerja kalau terjadi kenaikan suhu yang sudah melewati ambang batas. Sehingga dalam sejam dia mungkin bekerjanya hanya 1 menit atau 2 menit atau 5 menit lah. Sama, di jam berikutnya dia akan naik lagi dan kemudian naik lagi, ya, dan seterusnya. Bandingkan dengan yang kita lihat di sini. Ini 0,04 ya. 0,04 itu berarti dia ada di bawah sini. Kecil sekali. Ya, kecil sekali. Nah, yang tegak-tegak ini, kalau dia diintegrasikan, dirata-ratakan ke sepanjang jam misalnya, atau sepanjang hari, maka puncaknya pasti akan menurun dan melebar. Mungkin juga seperti itu. Sama seperti itu. Ya. Bedanya apa? Ini yang biru, ya. Ini adalah
fokus ke energi ya, atau konsumsi. Kalau menghitung konsumsi dia akurat ya. Kapan dia tidak akurat? Tidak bisa menghitung peak load. Apa bedanya dengan yang ini? Ya. Dari sisi energi, dia konsisten. Dengan pengukuran ya. Pengukuran. Dan dari sisi peak electricity, ini bisa dipakai. Ya. Ini yang membedakan antara yang biru dengan yang merah. Ya, sehingga kita bisa balik lagi ke sini dan kita lihat bahwa oh ternyata kulkas itu kalau dia dirata-ratakan kan sejam hanya running misalnya semenit gitu ya. Kalau dirata-ratakan sepanjang hari 24 jam mungkin hasilnya adalah seperti itu. Ya. Ini cara mendefinisikan kulkas. Ya. Di bawahnya ada cara mendefinisikan mesin cuci. Ya, ini mesin cuci, clothes washer. Cloth dryer juga ada, atau common laundry cloth washer and common laundry cloth washer, artinya ada sebuah ruangan, misalnya satu apartemen, bangunan apartemen, satu ruangan ada banyak mesin cucinya, itu ada profilnya. Ya. Itu yang kita bisa gunakan ya. Ini terutama schedule-nya ya, profil-profilnya yang seperti ini schedule. Ini pemakaian dishwasher, ya. Itu tentang apa namanya? Tentang schedule terutama ya, dan juga tentang besaran-besarannya. Nah, masih ada beberapa resource lagi yang kita bisa gunakan, tapi itu pembahasannya nanti. Dan sekarang saya ingin menyelesaikan dengan mendefinisikan internal gains di model kita, ya. Dan itu kita akan mengambilnya, kita akan melihat dulu ya, kita akan melihat dulu di bukan documentation, di window Energy Plus versi 5 example files ya. Silahkan scroll ke bawah di bagian R ya. Nah, di sini ada Reference Building Large Office New 2004. Reference Building Medium Office New 2004. Ya. Saya ingin mengambil yang Reference Building of Small Office, Large, Medium Office. Saya mau Medium Office ya. Jadi yang contoh tadi, example tadi itu adalah reference building ya di Amerika. Nih, ini namanya reference building. Jadi ada 16 tipe bangunan yang didefinisikan di Amerika. Seluruh bangunan komersial tipologinya adalah itu. Dan untuk setiap masing-masing tipologi, katakanlah ini adalah medium hospital, maka sudah dibuatkan yang namanya medium hospital itu beban colokannya sekian, beban equipment medicalnya sekian, beban lightingnya sekian. Itu sudah siap untuk dijalankan. Kalau kita punya koreksi, silahkan kita mengkoreksinya, ya. Begitu. Dan yang saya mau ambil adalah
single zone bukan, kita ke example files. Kita mau ambil dari ini medium office adalah semua objeknya yang tadi kita sudah bahas ya. Pertama adalah people. Kita lihat people di sini. Ya. Dan ini juga satu hal yang kita bisa perhatikan juga. Tapi saya belum mau pakai yang ini ya. Saya belum mau pakai yang ini. Saya belum mau pakai yang ini. Kita pakai yang lain aja deh. Karena ini sudah mengandung kalau kita ini kita paste ya, kita paste ke kita lihat saja lah yang mana tadi namanya, yang ini ya, ke people-nya, dia berhenti di activity level schedule ya, activity level schedule. Sementara ini activity level schedule itu yang di sini. Jadi di bawahnya masih banyak parameter yang kita abaikan. Ya, parameter itu penting buat analisis comfort. Kita nggak bahas itu lagi itu dulu ya. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Ya. Jadi saya tidak akan memakai yang ini. Saya hanya menunjukkan bahwa ini adalah reference building dari berbagai tipologi bangunan. Silahkan dipakai. Saya akan mencari objek itu dari yang kemarin kita pakai ketika membahas lighting ya. Jadi saya ke folder dulu, single zone, yang case 10. Saya copy, saya paste, dan saya ganti jadi case 11. .idf, dan ini saya edit ya, case 10. Case 10 yang di sini saya tutup. 10 yang di sini saya tutup, dan ini adalah case 11.idf. Dimulai dari case 10 IDF. Dan kita di bawahnya sudah ada objek lighting ya. Dan kita mau mencari objek people di sini. Ini objek people. Paling bawah. Ya, itu people. Dan activity schedule-nya juga kita cari. Activity schedule-nya kita cari. Itu kita dapatkan. Dan kita paste di sana. Nah, sekarang kita punya orang untuk satu zone ya, untuk satu zone. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikannya 3 zone? Saya gunakan Astrograph ya, dan saya mencari zone list. Ya, zone list ternyata zone list, saya mau cari zone list, cancel dulu. Zone list, koma. Nah, ada zone list, nah ada zone list. Zone list, koma. Nih, ya, sederhana saja. Kita lihat di sini. Saya sebutkan all zones. Dan ini kita bisa menyebutkan semua nama zone. Zone 1. Zone 2. Zone 3. Ya, zone 3.
Ini kita hapus. Dan ini kita kasih titik koma. Ini adalah all zone, dan kalau kita memasukkan di sini zone list, maka kita bisa melakukan ini sebagai all zone. Ya. Dan schedule-nya saya samakan dengan lighting schedule zone 3. Boleh ya, boleh saja ya. Lighting schedule zone 3. Ini sudah merupakan people ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa fungsi dari zone list ya adalah menggabungkan dua atau lebih zone menjadi satu. Tujuannya adalah ketika definisi di internal gains, zone list ini bisa dirujuk ya. Jadi kalau ada zone list isinya 50 ya bagus, karena ketika bikin lighting atau bikin people atau bikin electric equipment, kita tidak perlu lagi mengulangnya selama 50 kali. Ya. Ini kita lihat di case 10 ya, di sesi sebelumnya, lighting itu objeknya berulang 3 kali karena zonanya ada 3. Nah, cara menghindari pengulangan itu kita bisa definisikan zone list berapapun yang ada gitu. Dan zone list ini tidak harus satu, karena kan ini hanya definisi saja ya. Kita bisa mendefinisikan misalnya kita punya 3 zone, yang 2 mirip atau yang 2 sama, maka kita bikin zone list hanya 2 itu saja isinya ya. Dan ketika kita mendefinisikan sesuatu internal gains untuk sebuah zone list, maka seluruh objek yang ada di dalam zone list itu akan terkena pengaruhnya, ya. Saya pikir cukup segini dulu ini contohnya ya. Kita coba run, semoga tidak ada error. Nah, udah run ya, sudah running, jadi tidak ada error yang berarti ya. Ada 5 warning, nambah warningnya 1. Apa nih? Saya nggak tahu ini apa ya. Nantilah. Tapi ini yang jelas warning ya. Tidak urgent untuk kita lihat bersama-sama ininya apa ya. Baik, saya pikir itu sesi yang cukup panjang ini tentang internal gains. Kita sudah lihat IDF-nya apa saja untuk internal gains itu, dan bagaimana cara mendefinisikan atau mencari angka ya di balik internal gains itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sesi kali ini. Kita sambung di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.